Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal asbabul akhar fakasbiyatun. Wa ammal asbabulan anapun utawi pira-pira sebab al akharu kang weneh fakasbiyatun mongko iku bangsa den usahani. Ya ta'allaku hubungan biha kelawan kasbiyah al amru apa perintah. Walhamdulan pujiyane Allah. Wassawabulan ganjaran al-ajilu kang agi-agi ing dalem donya wal ajilu lan mengko-mengko ing dalem akhirat. Wahia lan utawi kasbiyah anwaun iku ana pira-pira werna. Sebab-sebab yang lain yang bisa mendatangkan keutamaan atau kemuliaan di sisi Allah adalah sebab yang bersifat kasbiyah, yang harus melalui proses usaha, melalui proses ikhtiar yang harus kita lakukan. Kalau dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa sebab untuk mendapatkan keutamaan atau kemuliaan di sisi Allah itu ada dua. Ada yang ghairu kasbiyah, ada yang kasbiyah. Ada yang tanpa usaha dan ada yang harus dengan usaha. Yang akan kita bahas kali ini tentang sebab-sebab yang menghantarkan seseorang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keutamaan di sisi Allah yang bersifat kasbiyah, yang harus diikhtiari, diupayakan, diusahakan oleh setiap diri kita yang kepingin mendapatkan keutamaan atau kemuliaan di sisi Allah. Sebab yang bersifat kasbiyah ini bermacam-macam. Jumlahnya ada 7. Yang pertama, ahaduha ma'rifatullahi azza wa jalla. Ahaduha utawi salah sijine anwaun ma'rifatullahi iku ngawruhi Allah azza maha luhur sapa Allah wa jalla lan maha agung sapa Allah. Wa ma'rifatu asma'ihi lan ngaweruhi pira-pira asmane Allah al-husna kang bagus. Wa sifatihi lan pira-pira sifate Allah al-ula kang luhur. Wa hiya utai ma'rifatullah. Wa hiya utai ma'rifatullah wa ma'rifatu asma'il husna wa sifatihil ula. Afdalul a'mali iku luwih utamane pira-pira amal. Syarafan saking arah mulyane, wasimaron nan saking arah buai, wa asaron nan saking arah labete, wa yalihalan ngiring-ngiringi ing ma'rifatullah wa ma'rifatu asma'il husna wa sifatihil ula, ma'rifatu adabihi apa ngawerui pira-pira adabi Allah wa ahkamihi lan pira-pira hukumi Allah. Sebab kasbiyah untuk mendapatkan keutamaan atau kemuliaan di sisi Allah yang pertama kali adalah mengenal Allah, mengenal asma-asma Allah yang baik dan mengenal sifat-sifat Allah yang luhur. Oleh karena itu Syekh Izzuddin bin Abdissalam di awal-awal pembahasan kitab ini sudah menyatakan bahwa afdalul ma'rifah, pengetahuan yang paling utama adalah ma'rifatud dayyan, mengetahui, mengenali Allah yang maha mengatur diri kita semua ini. Allah yang maha mengatur segala apa yang ada di dunia ini. Allah yang maha mengatur segala makhluknya, segala yang diciptakan olehnya. Mengenal Allah, mengenal asma-asma Allah yang baik, mengenal sifat-sifat Allah yang luhur,
itu merupakan satu amal ibadah, satu amal perbuatan yang dipandang paling mulia, baik dari sisi status kemuliaannya maupun dari status efek atau buah yang diperoleh dari mengenal Allah. Baru setelah mengenal Allah, pengetahuan tingkatan yang selanjutnya adalah pengetahuan tentang adabnya Allah, tentang perilakunya Allah, tentang cara-cara yang dilakukan oleh Allah terhadap semua makhluknya, dan ketentuan-ketentuan hukum Allah yang diberikan kepada seluruh umat manusia. As-sani al-ahwal an-nasyi'ah am ma'rifati sifat kal mahabati wal mahabbati wat tawakkuli wal makhafati war raja'i wal fana. Yang nomor 2, as-sani utawi kang kaping pindho, al-ahwalu iku pira-pira tingkah an-nasyi'atu kang cukul an ma'rifati sifati saking ngaweruhi pira-pira sifat. Kal mahabati kaya sifat wedi, wal mahabbati lan sifat demen, wat tawakkuli lan sifat pasrah, wal makhafati lan sifat wedi utawa kuwatir, war raja'i lan sifat arep-arep, wal fana lan sifat fana. Walahalan iku tetep kaduwi al ahwal an nasyi'ah as-sawabu utawi ganjaran al jazilu kang agung. Ala qadri fadhailiha miturut ing atase kadar pira-pira keutamaane al ahwal an nasyi'ah wa maratibiha lan pira-pira tingkatane al ahwal an nasyi'ah indar rabbi ing dalem mung kuwe pangeran al jalili kang maha agung. Sebab kasbiyah yang nomor 2 adalah al ahwal an nasyi'ah, perilaku-perilaku yang muncul dari mengenal sifat-sifat Allah, seperti sifat mahabbah, takut karena telah mengenali atau menyaksikan betapa agungnya Allah, penghormatan yang setinggi-tingginya, kemuliaan yang setinggi-tingginya, yang sepantasnya hanya kita berikan kepada Allah, itu kemudian membuahkan mahabbah di dalam diri kita, membuahkan mahabbah di dalam hati kita. Dimanapun kapanpun di hati kita senantiasa berupaya untuk mahabbah kepada Allah, untuk takut oleh karena merasa bahwa sesungguhnya diri kita ini hina dina, yang mulia, yang agung itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perilaku-perilaku yang muncul dari mengenali sifat-sifat Allah ini mempunyai pahala yang sangat agung, yang sangat banyak sekali atau sangat sempurna, sesuai dengan kadar keutamaannya dan sesuai dengan kadar tingkatannya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesungguhnya perilaku kita setiap saat, setiap hari itu sangat dipengaruhi oleh kadar pengetahuan kita tentang sifat Allah, sangat dipengaruhi oleh kadar pengetahuan kita tentang asma Allah, dan sangat dipengaruhi dengan kadar pengetahuan kita tentang Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengetahui asmanya Allah, semakin kita mengetahui sifat-sifatnya Allah, maka perilaku kita menjadi semakin berkualitas. Semakin berkualitasnya perilaku kita, amal perbuatan kita menurut Allah kemudian akan membuahkan pahala-pahala yang banyak, atau akan membuahkan keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh, ketika seseorang
mengetahui, mengenali bahwa Allah itu mempunyai sifat yang sangat agung. Allah Maha Agung. Bila kita pahami betul, kita kenali betul, maka sesungguhnya segala bentuk sifat kesempurnaan, segala bentuk sifat keagungan, atau segala hal yang berhubungan dengan kemuliaan itu hanya pantas dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kepada makhluk, lebih-lebih kepada manusia, yang pantas adalah semua sifat kekurangan, semua sifat kenistaan, dan semua hal-hal yang menghantarkan kepada kenistaan itu yang pantasnya melekat kepada diri kita. Kita coba amati diri kita. Setinggi apapun status sosial kita, sebagus apapun pakaian yang kita pakai, kendaraan yang kita naiki, kita tetap manusia yang hakikatnya tercipta dari setetes air yang hina-hina, lagi menjijikkan. Sesuatu yang keluar dari kita pun juga sesuatu yang hina, sesuatu yang kotor, bahkan sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang keluar dari mulut kita, sesuatu yang keluar dari hidung kita, sesuatu yang keluar dari telinga kita, sesuatu yang keluar dari dubur kita, dan lain sebagainya. Semuanya adalah sesuatu yang dipandang jijik, sesuatu yang dipandang kotor. Tidak ada, semisal manusia itu berak, kemudian beraknya mengeluarkan emas berlian, tidak ada. Pasti mengeluarkan kotoran yang dipandang jijik oleh semua orang. Dengan memahami sifat agungnya Allah semacam ini, kita akan tahu bahwa sedikit pun kita tak pantas untuk membanggakan diri kita. Sedikit pun kita tak pantas untuk menisbatkan semua amal kebaikan yang telah kita lakukan ke diri kita. Sehingga semisal kita di bulan Ramadan ini, kita akan senantiasa berupaya bagaimana puasa yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Bagaimana makanan buka yang kita berikan ke orang lain, kita lakukan semata-mata karena Allah, bukan karena kita kepingin dipandang mulia. Karena sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah, dan ketika Allah tak memberikan, maka dengan cara apapun kita tidak akan pernah jadi mulia. Sehingga setiap saat ketika kita melakukan amal kebaikan, endingnya senantiasa mengagungkan Allah. Tujuannya senantiasa untuk Allah, bukan untuk diri kita, bukan untuk mengagungkan diri kita. Itu salah satu contoh dari efek perilaku yang muncul oleh karena kita mengenal sifat-sifat Allah. As-salisu kullu qaulin yutaqarrabu bihi ilallahi ta'ala. As-salisu utawi kang kaping 3 kullu qaulin iku saben-saben ucapan yutaqarrabu kang den gawe ibadah ngeparek apa bihi kullu qaulin ilallahi maring Gusti Allah Ta'ala halim maha luhur sapa Allah. Walahulan iku tetep kaduwe kullu qaulin ajruhu utawi ganjarane kullu qaulin indallahi ing dalem mungguh Allah ala qadri fawaidihi ing atase kadar pira-pira faedah kullu qaulin wa fadhailihi lan pira-pira keutamaane kullu qaulin. Yang nomor 3, sebab kasbiyah untuk mendapatkan kemuliaan atau keutamaan di sisi Allah adalah setiap ucapan atau semua ucapan yang dijadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semisal zikrullah, semisal baca Al-Quran dan lain sebagainya. Semua ucapan yang digunakan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah itu oleh Allah dikasih pahala, dan pahalanya bergantung kepada kadar faedah dan kadar keutamaan semua ucapan yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Dan sesuatu yang maklum atau sesuatu yang masyhur bahwa membaca Al-Quran, tilawatul Quran itu merupakan zikir, merupakan ucapan yang paling utama yang tidak bisa ditandingi oleh zikir atau oleh ucapan atau oleh kalimat apapun. Maka sangat ideal sekali bila di bulan Ramadan ini hari-hari kita senantiasa kita penuhi dengan tilawatul Quran, kita penuhi dengan qiraatul Quran. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan bahwa bila kita ingin berbincang-bincang dengan Allah, falyaqra'il Quran, maka hendaklah membaca Al-Quran. Jadi setiap kita membaca Al-Quran sesungguhnya sama halnya kita sedang berbisik, sama halnya kita sedang bermunajat, sama halnya kita sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi'u ta'atullah bil hawasi wa jami'il jawarihi. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 ta'atullah iku taat ing Allah bil hawasi kalawan pira-pira panca indra wa jami'il jawarihi lan sekabehane pira-pira anggota badan. Wa jami'il jawarihi lan sekabehane pira-pira anggota badan. Wa sawabuha lan utawi ganjarane taatullah ala qadri fawaidiha iku tetep miturut ing ngatasi kadar pira-pira faedahe taatullah wa fadhailiha lan pira-pira keutamaane taatullah. Sebab kasbiyah untuk mendapatkan kemuliaan atau keutamaan di sisi Allah yang nomor 4 adalah taat kepada Allah, baik dengan panca indera kita maupun dengan seluruh anggota tubuh kita. Maka di bulan Ramadan ini idealnya tidak hanya puasa dari makan dan minum, tidak hanya menjaga diri kita dari makan dan minum, tapi seluruh anggota tubuh kita, seluruh panca indera kita puasakan agar betul-betul puasa yang kita lakukan membuahkan suci lahir dan batin. Lah, puasa-puasa yang semacam ini yang tidak hanya aktivitas menjaga dari makan dan minum saja, bahkan sampai menjaga semua panca indera dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, bahkan menjaga hati kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka otomatis tingkat faidah dan keutamaannya jauh dibanding dengan yang hanya sebatas puasa zahir saja, hanya sebatas menjaga diri dari makan dan minum saja. Dan otomatis pahalanya lebih tinggi pahalanya orang yang puasa yang tidak hanya sebatas menjaga diri dari makan dan minum, tapi menjaga semua panca inderanya, menjaga hatinya dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khamisu utawi kang kaping 5 al-kaffu anil manhiyati. Al-kaffu iku nyegah anil manhiyati saking pira-pira perkara kang den larang. Zahiriha hiya jabani al-manhiyat wa batini halan batini al-manhiyat. Wasawabus sabri lan utawi ganjarane sabar anha ninggal saking al-manhiyat ala qadri mujahadatin nafsi iku miturut ing atase kadar nemen-nemene awak fitarkiha ing dalem ninggal al-manhiyat. Fatstinabul muharramati mongko utawi ngeduwi pira-pira perkara kang den larang afdalu iku luwih utama min ijtinabil makruhati tinimbang saking ngeduwi pira-pira perkara kang den makruhake. Kama anna fi'lal mafrudati kaya oleh sak temene nglakoni pira-pira perkara kang den perdoake afdalu iku luwih utama min fi'lil mandubati tinimbang saking nglakoni pira-pira perkara kang den sunnahake. Yang nomor 5, sebab kasbiyah untuk mendapatkan keutamaan atau kemuliaan dari Allah adalah mencegah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, baik secara zahir maupun secara batin.
Sedangkan pahala, kesabaran untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah itu bertingkat sesuai dengan tingkat kepayahan kita dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena itu menjauhi sesuatu yang diharamkan itu lebih utama, lebih banyak pahalanya daripada menjauhi perkara yang dimakruhkan. Seperti halnya menjalankan sesuatu yang diwajibkan itu lebih utama daripada menjalankan sesuatu yang disunnahkan. Pahala melakukan yang wajib itu lebih agung, lebih banyak daripada pahala melakukan yang sunnah. Pahala meninggalkan hal-hal yang diharam itu lebih besar daripada pahala meninggalkan sesuatu yang dimakruhkan. As-sadisu utawi kang kaping 6, al-kahfu iku nyegah anisyubuhati saking pira-pira perkara kang syubhat wal makruhati lan pira-pira perkara kang den makruhake. Yang nomor 6, sebab kasbiyah yang menghantarkan seseorang mendapatkan keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah adalah mencegah diri kita dari melakukan sesuatu yang syubhat dan sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah. Jadi memang untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk betul-betul mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah, sesuatu yang harus ditinggalkan itu tidak hanya sesuatu yang haram, tetapi sesuatu yang syubhat, yang makruh. Maka ketika puasa, ketika sholat, hal-hal yang makruh itu harus betul-betul dihindari supaya ibadah yang kita lakukan dipandang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga membuahkan anugerah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. As-sabi utawi kang kaping 7, al-kafu iku nyegah ang fudulil mubahati saking leluwehane pira-pira perkara kang mubah, asyagilati kang nungkolake an rabbis samawati ninggal saking Allah kang dadi pangerane pira-pira langit, utawa ninggal saking Allah kang mengerani pira-pira langit. Sebab kasbiyah yang nomor 7 untuk mendapatkan kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah adalah mencegah diri kita dari berlebihan melakukan sesuatu yang mubah sampai membuat kita lupa kepada Allah. Jadi yang mubah itu boleh dilakukan, akan tetapi ketika yang mubah itu membuat diri kita lupa kepada Allah, itu juga masalah. Masalah dalam arti membuat diri kita tidak bisa menggapai keutamaan atau kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ajaran tasawuf, setiap murid, setiap orang yang menghendaki usul kepada Allah, yang harus ditinggalkan tidak hanya sesuatu yang haram, tidak hanya sesuatu yang syubhat, tidak hanya sesuatu yang makruh, bahkan sesuatu yang mubah yang membuat dirinya lupa kepada Allah, membuat dirinya sibuk dengan makhluk yang diciptakan Allah, bukan sibuk dengan Allah. Semisal minum ba'da dzikri, minum setelah zikir, itu dalam etika seorang murid ketika berzikir menuju Allah itu juga harus dihindari. Minum ba'da dzikri yang hukumnya mubah ternyata di samping bisa membuat pudarnya cahaya tauhid yang memancar dari zikir yang barusan dilakukan, tapi juga bisa menjadi titik awal diri kita berangsur-angsur melupakan Allah. Itu adalah 7 hal yang menjadi sebab kasbiyah bagi kita semua untuk mendapatkan keutamaan atau kemuliaan di sisi Allah. Kesimpulannya bahwa sebab kasbiyah untuk mendapatkan keutamaan atau kemuliaan yang harus kita upayakan itu ada 7. Yang pertama adalah
mengenal Allah, mengenal asma-asma Allah, dan mengenal sifat-sifatnya Allah. Yang nomor dua, perilaku kita diupayakan merupakan perilaku-perilaku yang muncul dari mengenal sifat-sifatnya Allah. Lalu yang ketiga, setiap ucapan yang dijadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti baca Al-Quran, baca zikir tahlil, baca tasbih, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, menjalankan ketaatan kepada Allah baik dengan panca indera kita maupun dengan seluruh anggota tubuh kita. Artinya ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah, yang kita libatkan tidak hanya seluruh anggota tubuh kita, tetapi seluruh panca indera kita, bahkan hati kita semata-mata tunduk patuh untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Lalu yang kelima, mencegah dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Diri kita berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keenam, mencegah dari perkara yang syubhat dan makruh. Kita harus berupaya untuk menghindari perkara yang syubhat dan perkara-perkara yang dimakruhkan oleh Allah. Lalu yang ketujuh, mencegah dari berlebihan melakukan hal-hal yang mubah yang mengakibatkan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mubah itu boleh dilakukan, tetapi kalau sampai berlebihan atau sampai membuat diri kita lupa kepada Allah, maka bila diri kita kepingin mendapatkan keutamaan, kemuliaan di sisi Allah, itu harus dihindari. Itu harus dihindari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bersama dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ditakdirkan manfaat bidin wa dunya hatal akhirah bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa